Bersyukur Tuhan baik atas hidup setiap kita, amin. Terima kasih Marta, Michelle sudah membagikan perjalanan apa yang Tuhan taruh. Ada hal yang Tuhan taruh sama sepanjang beberapa hari ke belakang. Satu hal yang Tuhan sediakan, yang mungkin banyak orang mungkin banyak gak mau. Ini satu hal yang Tuhan sediakan. Dan pasti orang yang ada di dalam Tuhan pasti akan mengalami hal tersebut. Saya ajak semua kita buka satu hal, satu tempat, satu momen yang Tuhan sediakan buat kita. Dan itu momen terbaik sebenarnya di mana kita bisa mengalami Tuhan, penyediaannya nyata, karyanya hidup dalam hidup kita. Lukas 4 ayat 1 sampai ayat 13. Sudah ketemu? Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Yes, itu dia. Kita bersyukur dengan ayat ini. Kita baca sama-sama, cowok-cowok bergantian ya. Cowok ganjil, cewek genap sampai ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ia dilakukan 40 hari lamanya dan mencoba iblis. Selama di situ ia tidak mendapatkan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diganti kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku berikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau bangkit." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab dan katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Terima kasih. Nah, kenapa saya bilang ini fase, ini tempat yang Tuhan sediakan? Karena padang gurun itu adalah tempat di mana kita nggak bisa ngandalin siapa-siapa. Padang gurun tempat di mana tidak ada yang keindahan mungkin, nggak ada sesuatu yang bisa kamu pandang baik. Tapi Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun. Yesus tidak main-main sendiri, tidak buat kesalahan, tidak seperti kita yang coba-coba mencobai Tuhan dengan keputusan-keputusan kita. Enggak. Tapi Yesus dibawa tuh oleh Roh Allah ke padang gurun. Tempat yang nggak ada kehidupan, tempat yang nggak ada, mungkin nggak ada air, nggak ada makanan, karena 40 hari tidak makan apa-apa. Tapi di situ penyediaan Tuhan dinyatakan. Nah, ada 3 hal yang terjadi di sini. Kenapa fase padang gurun itu penting? Harus kita alami, harus kita terima, supaya kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita menilai diri kita ini seperti apa. Bagaimana hatimu, kondisi diri kita, kondisi pribadi kita, pikiran kita, hati kita, fokus kita sama Tuhan seperti apa. Mungkin waktu kita baik, everything semua tersedia, kita akan terasa
oke, semuanya baik dan saya bisa menyembah Tuhan, bisa menjalani semua dengan baik. Coba kita dibawa saat kita berada di fase padang gurun. Saya nggak tahu apakah ini akan saya alami untuk Tuhan sedang menjelaskan dan menyatakan dirinya untuk saya. Tapi saya bersyukur karena walaupun di padang gurun, di situ firman Tuhan bilang ada roh Allah. Roh Allah yang menggiring, dibawa oleh roh Kudus ke padang gurun. Jadi sekalipun di padang gurun, teman-temanku semua, adik-adik, kamu gak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kamu. Yesus dicobai, ada 3 area yang saya dapat itu dicobai oleh Yesus, yang iblis coba untuk Yesus hadapi. Iblis sodorkan untuk Yesus. Dan itu juga mungkin sedang kita alami hari-hari ini. Area pertama. Kalau coba kamu baca ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, apa? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lalu jawab Yesus kepadanya apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Mungkin saat ini area tubuh kita, saya bagi jadi 3 area. Area tubuh, jiwa, dan roh yang iblis cobai. Pertama area tubuh. Area tubuh itu apa? Makanan, minuman, pakaian, sakit penyakit, mungkin tubuh yang kelihatan. Mungkin itu sedang terjadi di hidup kita. Kita sedang mengalami itu. Gak ada makanan, gak ada pakaian, gak ada uang masuk, transferan udah awal bulan. Gak ada sesuatu yang bisa jadi pegangan kita untuk bisa kenyang dan lepas. Mungkin gak cuma itu, minuman juga. Tapi semua hal yang fisik ya, bukan cuma makanan, semua hal yang kelihatan. Tapi kalau misalkan itu gak ada, apakah kita masih bisa berkata seperti Yesus? Manusia hidup gak dari roti aja, tapi dari kebenaran firman. Apakah kita masih bisa percaya ini? Yang kamu baca, yang itu. Karena begini teman-teman. Saya merenungkan ayat ini karena apa? Karena saya ada pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah yang Papi minta saya hadir. Itu pertanyaan-pertanyaannya bilang begini. Saya udah baca firman, saya udah lihat kebenaran. Tapi kenyataan bicara lebih kuat. Gimana caranya bisa tetap lihat firman, tapi kenyataan menghimpit lebih kuat? Dan ini harus bicara apa? Harus bicara. Ada yang bilang, ini saya sudah membungkus kenyataan dengan kebenaran, tapi kenyataannya masih kelihatan. Aku sharing dengan Dimas. Kata Dimas bilang gini, itu bungkusannya berarti masih kurang tebal. Jadi harus dibungkus lagi sama kebenaran. Karena kemarin firman kita beberapa minggu yang lalu, kerajaan Allah bukan tentang makan minum, tapi tentang sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Kalau gak ada apa-apa, apakah kita masih bisa percaya ini? Apa kita malah memilih shortcut? Kadang kita ini pengennya metode, cara. Gimana caranya bisa dapat penyediaan Tuhan? Kak, gimana caranya? Aku sudah melakukan tapi gimana caranya? Sebenarnya kamu butuh metode kan? Pengen cara yang cepet kan? Iya gak? Sebenarnya pengen cara yang supaya langsung dapat. Gimana caranya? Tunggu dulu. Sama Tuhan itu gak cepet-cepet. Ada ritmenya. Ada step by step. Ada jalan. Ada jalannya. Ada temponya. Gak bisa kamu cari metode gimana. Tapi apakah masih bisa kamu berdoa, percaya, gak cari shortcut di situ. Cari shortcut supaya dapat. Bisa makan, bisa hidup. Dengan mengabaikan kebenaran yang harus kita terima. Melegalkan segala cara. Mengabaikan kebenaran demi melegalkan semua cara. Atau mungkin karena kamu takut dikira gak beriman, jadinya kamu shortcut.
Aku supaya kelihatan beriman, lakukan segala macam. Entah itu minjem, entah itu apapun. Dengan melegalkan semua cara dengan melegalkan semua cara dan mengabaikan kebenaran. Hati-hati di area ini. Saya habis layani satu orang. Istrinya ini sakit. Orang SPS. Tapi suaminya ini sangat percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi keluarga istrinya ini, bapak mertuanya, itu gak percaya. Jadi milih shortcut. Pergi ke dukun. Istrinya bukan tiap hari makin baik, tapi makin gak sadarkan diri berbaring di kasur, matanya cuma melek. Karena gak ada kebenaran. Orang milih jalan pintas. Di padang gurun, jangan pernah kamu minta jalan pintas. Hati-hati. Jangan pernah, kecuali Tuhan menyediakan percepatan. Dia bilang kasih percepatan buat kamu, itu anugerah. Tapi kalau dia gak kasih percepatan, wes, nikmati perjalanan cinta bersama dia di padang gurun. Masalah tubuh. Nah, yang kedua, masalah jiwa. Ini sering sekali ada meronta-ronta di hidup kita. Jujur saja. Ayat 5 sampai ayat 8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang pertama, roti bicara tubuh. Yang kedua, kerajaan dunia bicara tentang jiwa kita. Apa sih isi jiwa kita? Pikiran, perasaan, kehendak. Apa isi perasaan kita hari ini? Apa isi kehendak kita? Kalau kita misalkan mungkin kamu yang udah biasa gak dapat uang, pasti perasaan apa? Miskin, meronta, pengen dapat harta. Atau kamu yang biasa gak dapat ketenaran, gak terkenal, kamu pengen terkenal, berusaha cari terkenal. Atau mungkin apa lagi? Kedudukan, cari panggung, segala macam supaya dirimu dianggap ada. Itu yang ada di jiwa kita sebenarnya. Jujurlah, ya gak? Jujurlah di hati kita. Ini sebenarnya fase ini fase yang memurnikan, fase yang indah sekali. Karena dia sedang mengecek hati kita, membereskan hidup kita. Di hati itu, kekayaan, di jiwa. Semua kerajaan dunia itu bicara ambisi. Apa ambisi? Ambisi buat pabrik roti mungkin. Ambisi. Enggak, itu kalau dapat tema gak apa-apa dong. Ini misalkan gitu. Ambisi ingin mencapai sesuatu di hidup kita yang itu bukan dari Tuhan. Ambisi-ambisi di diri kita. Atau mungkin juga hal-hal yang kelihatannya berkat, tapi sebenarnya bukan berkat Tuhan. Kita perlu hati-hati. Kadang kita yang miskin ini, ambisi kita, jiwa kita miskin ini, dapat disodorin sesuatu yang menggiurkan jiwa kita. Wah, kita udah kayak orang kelaparan gak pernah makan. Tanpa hitungan ketiga langsung disambar. Kita harus menyambar, Kak. Itu berkat Tuhan. Wih, hati-hati itu. Ya, ini waktu dibuka ini saya juga jadi hati-hati sekarang. Tapi saya bersyukur punya contoh, punya teladan. Di tempat ini, di kampus, kita punya contoh. Satu cerita sedikit. Papi tahun lalu sempat ditawari untuk pergi ke Israel. Berkat? Lu yang gak pernah ke Israel pengen gak kira-kira? Langsung ACC gak? Hah?
Langsung. Itu pasti kan. Di keluargaku, akulah yang pertama keluar negeri. Satu kampung pasti bangga buat syukuran, buat apa kan? Iya kan? Ya pasti itu. Jangankan gitu, kalian ke Jawa sekolah lulus nanti di kampungmu pasti pesta pora. Iya kan? Itu pasti. Tiba-tiba kamu dapat ini berkat tuh, berkat buat kamu ke Israel. Oh, langsung. Seketika kamu langsung ini dia. Ini dia penggenapan janji Tuhan. Tanpa berdoa, tanpa tanya Tuhan, tanpa merenungkan lagi. Tapi aku kagum dengan Bapakku. Aku kagum dengan Papi. Apa yang Papi lakukan? Dia gak buru-buru. Padahal aku tahu Papi gak pernah ke Israel. Dia pernahnya ke Inggris, Amsterdam, Singapura, Malaysia, Skotlandia, Wales. Israel belum pernah. Tapi dia ngapain? Dia tanya. Dia perhadapkan. Di sini Tuhan bilang apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setiap apapun yang disodorkan sama kita harus letakkan itu di mezbah. Kita harus tanya, Tuhan, ini bagianku atau bukan? Ini yang Tuhan sediakan buatku atau bukan? Apa cuman pancingan-pancingan supaya apakah ini ujian buat aku atau apa? Hati-hati loh. Kadang kita yang miskin dengan hal-hal kayak gini. Miskin kedudukan, miskin validasi, miskin berkat. Disodorin kayak gitu kita udah kayak anjing liar kita. Langsung nyamber. Tanpa bertanya. Tanpa tanya Roh Kudus ini bener apa enggak? Hati-hati di sini. Tapi Tuhan Yesus ngasih contoh. Taruh lagi, sembah Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan, ini yang Tuhan mau. Papi begitu. Tuhan ini waktunya Tuhan gak aku pergi? Ternyata tidak. Dan beliau ada di Golden Time waktu itu. Sesinya Pastor Cahaya. Wah, bagi kita mungkin yang gak pernah keluar negeri, gak pernah dapat sesuatu yang wow, yang besar. Saat tiba-tiba dilimpahkan begitu, mungkin kita gak berdoa teman-teman. Kita langsung ACC. Tanpa berdoa dan tanya Tuhan. Kita sudah yakin ini dari Tuhan sudah menyediakan. Ini penggenapan tahun ini seperti tema di Oikos. Hati-hati. Hati-hati di area ini. Hati-hati. Karena itu bisa jadi pancingan-pancingan supaya kita menyembah Allah yang lain. Menyembah apa yang kita terima. Menyembah orang yang memberkati kita. Tanpa kita tanya Tuhan. Tanpa kita bicara, Tuhan ini benar yang Engkau sediakan atau enggak. Apa ini ujian buat kesetiaan hatiku? Ujian kemurnian hatiku? Atau ini memang berkat Tuhan? Ya kalau berkat, roti yang buat kamu nikmati, ambil. Tapi caranya kamu harus datang ke mezbah dulu. Letakkan itu. Letakkan itu. Kalau dia bilang ini buat kamu, nah, ya kamu nikmatilah. Kalau enggak, ya jangan sedih. Letakkan aja. Karena dia pasti tahu yang lebih baik dibanding kita. Itu. Daripada berkat itu menghancurkan hidup kita, lebih baik itu diambil supaya itu enggak menghancurkan hidup kita. Yang terakhir, poin ketiga, itu di area roh. Ayat 9 sampai 11. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, lalu bilang apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Tadi fase pertama di tubuh, bicara roti, semua keinginan. Di tubuh, makanan, minuman, pakaian yang kita itu. Di jiwa, ambisi, rongrongan. Bahasa kaleo itu voice dan noise ya kak. Voice dan noise.
yang bicara lebih kuat, gangguan-gangguan, kamu harusnya begini-begini. Kok kamu begini? Itu. Yang ketiga di roh. Roh bicara apa? Bicara identitasmu. Siapa di sini masih pengen, gak usah ngaku, di hati aja. Masih pengen keberadaannya diakui. Masih pengen hatinya, ini loh aku, Ramando, RMD. Misalkan. Rumah makan Damai. Kamu, kalau misalkan ada yang merendahkanmu, kata siapa? Emangnya aku gak bisa lakuin itu? Iya gak? Simpan aja di hati. Maaf ya kalau ini menyentuh area-areamu. Maaf sekali. Tapi gak apa-apa. Bagus kan? Karena kebenaran yang kita ketahui memerdekakan. Kalau di area ini bicara apa? Identitas kita. Identitas kita. Tapi Yesus ngasih contoh. Dia gak perlu validasi dari siapapun. Dia gak perlu pengakuan dari siapapun. Ya kan? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bawah, di sini ke bawah. Anak Allah gak perlu dia ngakuin siapa identitasnya sebenarnya. Karena apa? Ayat sebelumnya Bapak sudah ngasih validasi buat dia. Pasal sebelumnya Tuhan Yesus ngapain? Dibaptis. Lalu Bapak bilang, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Firman yang sama juga turun buat kita. Bahwa kamu juga anak yang dikasihi oleh Bapa. Jadi buat apa kita ngaku, kita nyari keluar, kita nyari validasi di hadapan orang. Jujur pasti secara anak muda, kita pengen dikenal, diakui. Wah, si ini hebat, si itu luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi kalau kamu disenggol area-area sensitifmu. Misalkan keluargamu disenggol, dihina segala macam. Kamu pengen langsung pantang ke depan. Bam! Siapa berani senggol keluargaku? Kamu gak tahu siapa aku. Kadang kan kita begitu kan. Langsung pengen acungkan diri kita, dada kita. Yang biasa nge-gym, langsung mengucungkan jidanya. Wah, ini anak berotot luar biasa. Ini kekuatannya luar biasa. Sampai supaya orang takut sama kamu. Yesus menang, tidak perlu menunjukkan kekuatannya di sini. Dia tidak menunjukkan apa-apa. Tapi dia bilang, karena dia sudah tahu bahwa dia milik siapa? Bapa. Milik Bapa. Kalau kita masih merasa butuh validasi orang lain, kalau keberadaan kita ini ada di dunia ini atau di kampus, dimanapun, kita berarti belum yakin kalau Bapa itu mencintai dan mengasihi kita. Mungkin orang dunia gak apa-apa cari validasi. Kita yang kekekalan ini, validasinya sudah ada saat kamu percaya. Saat kamu terima Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, mengangkat, kamu mati, kamu diangkat, bahkan kamu merintah. Kamu bukan cuma anak, kamu diangkat juga jadi ahli waris. Iya kan? Coba Roma 8 biar makin teguh. Nah, yang melo-melo karena gak diakui, gak disayang. Karena ada kan orang yang merasa, aku di tempat ini gak ada yang mengasihi aku. Itu belum merasa dikasihi Bapa. Padahal Bapa menyediakan yang terbaik buat dia. Yuk baca Roma 8, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3 bareng-bareng ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia.
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yes, amin. Anak Allah. Walaupun di situ ada penderitaan bersama-sama, nggak apa-apa, kan bersama Tuhan. Bersama Roh Allah disebut anak Allah. Yang bersama Roh Allah di padang gurun juga anak Allah. Jadi nggak perlu ada validasi yang roh kita sekarang. Kalau kita merasa itu, kamu harus tetapkan, teguhkan bahwa kamu anak Allah. Kalau iblis intimidasi terus, jangan kau aminkan atau kau iakan atau kau tangisi perkataan iblis. Tapi kau deklarasikan bahwa kamu adalah anak Allah. Roh kita, roh anak Allah. Itu yang ada dimateraikan di dalam setiap kita. Jadi, sehingga padang gurun bisa kita lewati, bukan kita singgahi. Sekalipun mungkin perjalanannya lama di padang gurun, gak masalah. Tetapi firman Tuhan yang lain, Yesaya bilang begini, sampai dicurahkan kepada kita roh di atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. POV-nya, kamu jalan sama siapa? Hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kamu jalan sama siapa kemana? Kemanapun, di gunung, di lembah, di kota, di desa, di padang gurun, di hutan. Bersama roh Allah. Kalau ada roh Allah, padang gurun dia ubah jadi kebun buah-buahan. Sekalipun gak ada penyediaan, dia bahkan bisa sediakan sesuatu di situ. Sekalipun gak ada yang mengakui kamu, dia sendiri yang akan mengakui kamu, berfirman kepada kamu. Sekalipun kamu miskin, penyediaan jiwamu penuh kekosongan, dia yang akan penuhi kamu. Sebab apa? Di dalam diri kita ada aliran-aliran kehidupan, sungai-sungai yang ada dalam diri kita. Biar itu yang ngalir. Sekalipun di padang gurun, biar itu yang ngalir. Kalau itu ngalir, padang gurun itu banjir pasti. Kebun jadi hutan. Saya ngomong sama Dimas, kamu punya mata air, kita punya semuanya. Punya listrik, punya pabrik air, punya peternakan, punya perikanan, punya sawah. Sekalipun di padang gurun. Kau pergi ke Ethiopia, negeri padang gurun, dikasih air, itu sayuran hidup. Israel itu batu semua, tapi hidup karena ada perjanjian Tuhan di situ. Tapi sekarang ada dalam diri kita. Area mana nih saat ini yang masih padang gurun? Nikmati bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus. Karena dia jamin itu. Sekalipun berat, kita akan lewati. Jangan seperti bangsa Israel yang sungut-sungut. Yesus melakukan 40 hari ini gambaran Israel. 40 tahun di padang gurun. Yesus menggambarkan dirinya sebagai Israel sejati. Kalau Israel yang nyata gagal masuk ke tanah perjanjian karena harus diganti dengan angkatan yang baru. Yesus menyelesaikan padang gurun dengan 40 hari. Dan dia menang. Dan lalu iblis berkata apa? Dia tunggu waktu yang baik. Kalaupun kita sudah menang, jangan sampai kita abai dan kita jadi biasa-biasa dan kita gak jadi aware dengan semua yang coba untuk disodorkan kepada kita, yang coba dipakai untuk menjatuhkan kita. Karena iblis mencari waktu yang baik. Kalau kita lalai, kita dihabisi di area itu. Ini salah satu yang Tuhan sediakan. Kalau kamu ada di fase itu, nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Sebab dia akan menyediakan. Di mana roh Allah dicurahkan. Padang gurun diubah jadi kebun buah-buahan. Setiap kekeringan, kekosongan. Bukan cuma kebun buah-buahan. Tapi jadi hutan. Tempat ada kehidupan di situ. Karena dia adalah roh kehidupan. Amin. Amin. Nikmati perjalanan bersama Tuhan. Sebab dia sudah menyediakan semua